Halo, perkenalkan nama saya Laura Cynthia Borus Simbolon. Saya anak dari Bapak L. Simbolon dan Ibu P. Borus Tinaga. Saya lahir pada tanggal 5 Juli tahun 2007. Saya lahir di kota Rantau Prapat. Dan saat ini, saya sedang duduk di kelas 12 SMA. Saya akan menceritakan sedikit sejarah pribadi saya, yaitu waktu saya duduk di kelas 7 SMP. Saya akan menceritakan tentang teks cerita pribadi saya yang berjudul Teman Sejati Itu Bukan Berarti Teman Untuk Selamanya. Cerita ini dimulai ketika aku duduk di kelas 7 SMP dan aku memiliki dua orang teman yang sangat dekat denganku yang bernama Elbrika dan Marcelia. Kami sudah berteman sejak masih SD. Dan saat SMP kami juga bersekolah di satu tempat yang sama, yaitu di SMP Negeri 2. Dari awal masuk sekolah sampai sekolah diliburkan karena pandemi COVID-19, kami masih berteman baik. Bahkan pergi ke sekolah dan pulang sekolah pun kami selalu bersama. Bukan cuma itu saja, sesudah pulang sekolah juga pasti kami bertiga juga selalu bermain di rumah salah satu dari kami. Namun pertemanan kami tidak berlangsung lama. Masalahnya muncul pada bulan Oktober 2019. Ada satu kejadian yang sangat tidak kami duga. Karena saat suatu malam, di malam minggu saat hujan sangat deras datang, di mana salah satu temanku bernama Elbrika itu terkena musibah. Malam itu dia kemasukan roh halus. Namun bukan sampai di situ saja. Dia mengalami hal itu selama 3 hari sampai dia mengembuskan napas terakhirnya di malam ketiga itu. Semua yang mendengar itu sungguh sangat kaget, termasuk aku dan temanku Marcelia. Saat malam itu juga kami langsung bergegas pergi. Hinggalah di hari pemakamannya, seluruh teman-temanku berada di rumahnya, namun tidak denganku. Saat itu aku sibuk hingga tidak bisa hadir di pemakamannya. Setelah beberapa hari, masalah baru mulai muncul. Temanku yang baru meninggal itu terus-menerus menghantuiku dalam tidurku. Itu sangat menyeramkan bagiku. Bahkan tidak di dalam mimpiku. Dia terus-terusan mengajakku pergi. Dan sepanjang malam, aku sangat sulit untuk tidur. Sungguh aku sangat takut dengan hal itu. Dan aku menceritakan mimpi-mimpi itu kepada orang tuaku. Di situ orang tuaku menjadi sangat panik karena hal itu. Karena banyak orang yang bilang kalau arti mimpi itu adalah karena dia kesepian dan membutuhkan teman. Dan orang tuaku pun mendapat saran dari temannya untuk membawa aku ke suatu tempat untuk berobat ke orang pintar. Dan kami pun mengikuti sarannya. Setelah itu aku diberi gelang oleh orang itu. Dan benar saja, aku tidak lagi dihantui oleh temanku yang sudah meninggal itu. Dan setelah beberapa lama, hingga lulus SMP, dan aku melanjutkan SMA. Aku pikir hal itu sudah berlalu, dan tidak akan terjadi hingga aku pun melepas gelang itu. Namun hal tersebut terulang kembali seperti dulu. Dia kembali menghantuiku di dalam tidurku. Dan orang tuaku menjemputku dari tempat kosku. Mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi dan aku juga tidak menyangkanya. Dan aku pun dibawa lagi berobat. Dan di sana aku diberikan minuman yang rasanya agak aneh. Setelah seminggu aku di rumah, aku kembali ke kos dan semuanya sudah baik-baik saja. Dan sampai saat ini dia sudah tidak lagi datang untuk menghantuiku. Dari kejadian itu, aku belajar bahwa teman sejati itu memang ada. Namun teman yang selalu ada dan selamanya ada itu sangat mustahil dan itu sulit didapat.